main-main di sini. Di mana ya? Apa sih? Lo nyari apa, Pak? Gue nyari batu akik. Ngapain lo nyari batu akik? Kenapa mesti di handphone juga? Iya kagak ya. Gue batu akik kita tinggal ke Jatinegara aja kali. Nah, makanya. Enggak. Apa? Gue nyari apa sih? Gue nyari celana nih, Bung Ens. Hah? Nyari celana. Buat? Iya buat dipakai. Iya, gue ngerti. Iya, masih buat poster. Enggak. Cuman kenapa lo mesti nyari di situ? Ya kan gue biar bisa tahu tempatnya di mana dan gue samperin kemana dan gue belanja di situ. Lu nggak pernah nonton Crazy Rich itu ya? Kenapa Crazy Rich? Lu nggak perlu nyari di situ, Wak. Lu tinggal minta orangnya, produknya apa yang lo mau, dia yang nyamperin kita, dia ngukurin lo segala macam, selama lo mau kayak gimana, segala apa modelnya kayak apa. Udah lo tinggal diam aja di rumah aja, dia yang nyamperin. Dia yang nyamperin? Mau gue misalnya merek-merek branded juga dia yang nyamperin? Anak Crazy Rich nyamperin, mau entah itu branded yang mewah sekalipun dia yang nyamperin. Sayangnya, tapi gue nggak tahu nih lo se-crazy apa nih, se-rich apa nih. Ya kalau gue mungkin, kalau Crazy Rich, gue cuma crazy doang kali ya. Rich enggak juga ya. Ya udahlah kita aja yang samperin dia. Ya biasa juga ya. Nggak jadi biasa juga. Nggak crazy juga. Tapi bener kan, kayak gue sering nih lihat nih acara-acara reality show gitu tentang Crazy Rich ini. Mereka tuh bisa yang kayak sampai brand-brand yang terkenal itu dia bisa loh sampai mereka manggil untuk kayak ngukur. Datang ke rumahnya? Datang ke rumahnya. Ke rumahnya dia sendiri nih? Ke rumahnya dia untuk kayak ngukur size apa yang lo mau, desainnya kayak apa, nanti gue bikinin segala macam gitu-gitu. Sedangkan kita kan secara kita not crazy rich at all. Ya kita kan nggak bisa kayak gitu ya. Gitu. Iya, untuk jadi crazy otomatis, rich, paling enggak orang mesti rich dulu ya. Jadi bisa crazy rich. Bisa crazy. Kalau orang nggak rich juga jadi jatuhnya crazy doang kayak gue nih. Iya, kalau kita kan crazy-nya doang. Iya, kayak orang kan? Misalnya smart S. Iya, lo mesti lo smart sama S. Iya. Kalau lo smart doang, ya bagus lah ya. Tapi kalau lo nggak smart, lo cuma S doang. Iya, makanya kalau misalnya kita mau bikin sesuatu kayak tadi, lo mau bikin celana, pasti ditanya, lo crazy rich bukan? Apa crazy doang? Kalau crazy doang sih, sorry nih, gue nggak bisa ke tempat lu, ya kan? Iya. Buat apa juga gitu, cuma si Crazy Rich ini dia bisa kayak mengontrol semuanya apa yang dia mau. Mengontrol semuanya apa yang dia mau. Apa yang dia mau, iya, nggak harus fashion aja ya, nggak harus baju, nggak harus. Karena emang ini Bung Ens, gue baca emang juga di beberapa artikel ya, emang Crazy Rich emang bener-bener crazy, orang kaya yang crazy, yang dia bisa ngelakuin apa aja. Bahkan ada beberapa Crazy Rich yang emang punya kebiasaan itu mereka mandinya pakai wine. Wah, men, serius lo pakai wine? Pakai wine. Kenapa nggak pakai soda aja? Gue mandi aja masih yang pakai bak tuh. Ada ikan masnya di bak. Iya kalau dia wine. Kalau kita ke daerah pedalaman gitu ya. Wow banget ya. Kita mau buang, Mas, permisi saya mau ke kamar mandi, mau kencing, misal di perkampungan gitu ya. Baknya pasti masih ada ikannya. Ada ikannya? Iya. Kalau dia wine? Dia wine. Segitunya ya? Itu macam-macam. Emang ada juga kebiasaan Crazy Rich nih aneh-aneh. Kayak misalnya dia mengkoleksi mobil, di rumahnya bisa sampai 500 Itu mungkin mobil. menurut lo aneh, Wak. Menurut dia mungkin nggak seaneh itu sih. Biasa aja karena ya. Kebiasaan mereka kayak gitu. Karena kaya aja ya. Iya. Kita wine ya kali. Misalnya kita suruh mandi wine, mendingan gue minum. Iya. Baknya. Iya kan? Iya. Iya nggak? Bahkan ada satu kebiasaan buat para sosialita di New York nih. Para Crazy Rich di New York. Ada satu restoran yang memang mereka suka ke restoran itu karena restoran itu menyajikan menu, ada emasnya di setiap menunya, dan emasnya itu artinya mereka pipih kecil, iris kecil atau bahkan di menu makanan. Di menu makanan dan untuk dimakan. Udahlah, gua nggak terima nih. Udah kelar aja lah. Nggak gitu ya? Iya. Kita beli emas buat jadi pajangan, dia jadi tokai. Makanya itu kalau misalnya nih, gue jadi dia nih, tiba-tiba lagi makan nih. Ada emas yang nyangkut di gigi gue diemin. Bener nggak? Iya bener. Enggak, kalau kita kan nyangkutnya sawi. Otomatis kita malu kalau nyangkut sawi. Kalau misalnya gue kaya, ada menu makanan, ya, wah ini pakai emas segala macam, gue mendingan
beli makanan Padang aja biasa, tapi gue taruhin 10 ribuan, 100 ribuan gue taruh situ. Ya kan sama aja jumlahnya. Sama aja. Iya. Tapi jadi makan. Jadi makan. Pas kita mau makan 10 ribuannya pindahin dulu. Masukin kantong, baru kita makan. Iya. Enggak, tapi menurut gue itu aneh sih. Sampai segitunya ada menu yang ada butiran-butiran emasnya buat dimakan. Ya konon memang akhirnya emasnya tuh bisa, karena emang kecil kali ya, bisa dimakan. Dan gue nggak tahu akhirnya dia menyublim jadi apa ya di badan kita. Pokoknya akhirnya itu jadi kebiasaan buat para crazy rich. Emang crazy. Mungkin dicerna, siapa tahu jadi emas balokan. Jadi kalau misalnya di toilet bunyinya dong, dong, dong. Mau emas apapun tapi baunya tetap aja nggak enak. Iya. Iya. Oh ada ya gitu ya Pak ya? Ada gitu. Nah itu juga emang gue rasa emang bagian dari diskriminasi gender. Kenapa jadi diskriminasi? Kenapa Mas? Kenapa bukan Mbak? Benar. Jadi kan berarti mas-mas lebih berharga daripada mbak-mbak. Mas-mas lebih banyak daripada mbak-mbak. Iya kan? Apa-apa semua mas. Serba mas semuanya. Paling mbak ya kalau kita. Tapi pernah gue. Apa? Ada satu lagi lomba lari nih. Mbak juga. Iya. Saya mau daftar dong. Nggak bisa mas. Kenapa? Ini lomba. Bukan lomas. Iya benar. Iya benar. Itu khusus buat mbak-mbak. Iya. Tapi apa ya? Kalau dilihat gitu ya. Jadi mereka bisa sembarangan seberkuasa itu di atas uangnya. Tapi salah nggak menurut lo kayak gitu? Ya gue nggak tahu ya kalau salah apa bener kan, itu emang akhirnya yang menilai bukan kitab suci lagi tapi netizen. Tapi enggak, kitab netizen. Nah jadi buat gue sendiri ya sebenarnya netizen nggak salah juga sih, kadang-kadang netizen bisa jadiin kontrol juga buat hal-hal seperti ini. Iya sih. Artinya kan ya kalau emang akhirnya orang terlalu menggampangkan nilai entah hukum, entah nilai persaudaraan atau nilai etika itu hanya dari uangnya aja, kan akhirnya membuat orang jadi nggak dewasa, Bung Ens. Iya sih. Iya. Ya kan semua gampangnya serba duit. Nah ini juga kita crazy rich macam-macam, bahkan emang ada crazy rich yang hobinya itu pernah menyeberangi lautan Atlantis dengan balon doang. Balon terbang itu sendirian. Dia bisa naik private jet ya? Dia bisa naik private jet. Mungkin ada positifnya. Di situ emang dia ngerasa gue emang udah crazy rich, gue udah kaya, tapi gue pengen ngeluarin sisi lain. Gue pengen nunjukin sisi survival gue dan lain sebagainya. Ada juga emang crazy rich emang gampangin kalau emang bikin TikTok gitu ya, kontennya bagi-bagiin duit ke tiap orang. Macam-macam. Bagi-bagi. Kayak Gambit. Iya. Secara kita bukan crazy rich, kita pengennya yang lebih simpel aja, yang ngapain lo naik balon udara, mendingan lo yang private jet, yang udah bisa gitu loh. Cuman yang mungkin itu yang udah mereka dapetin gitu, segampang itu mereka dapetin, jadi mereka pengen explore yang lebih dari ada itu. Challenge lain. Tapi kan yang kesel juga emang crazy rich di tiap tempat ada ya. Mungkin kita yang tahu di luar seperti itu kan, ada yang hobinya sosialita, secara sosialita emang hobi makan emas. Iya kan? Emas. Oh, gue juga hobi makan emas. Ikan. Apalagi kalau dipepes. Iya. Mereka boleh emas. Yang penting ada emasnya, Ada emas ya. Emas ditaruh di stick segala macam. Kita emas kita pepes. Kita sesombong itu kita. Kita bukan crazy rich lagi, motherfucker rich. Tapi itu lebih mendingan daripada crazy bitch. Benar. Udah bitch crazy lagi. Crazy lagi. Nah tapi emang kebiasaan dari crazy rich itu macam-macam. Bahkan ada beberapa orang pengen disebut crazy rich sampai akhirnya melakukan apapun biar kelihatannya crazy rich. Walaupun mungkin emang ini nggak asik dilihat secara sosial. Maksain. Kocak nih. Ada kejadian juga. Oh, lu ada contoh? Kayak misalnya di sini di negeri kita, tempat kita dilahirin nih. Mungkin dibilang crazy rich amat enggak. Tapi dia bisa kayak di kasusnya Mario Dandi nih. Mungkin emang kasusnya udah panjang. Tapi ada yang viral di sini ketika emang ada satu video yang gue lihat tayangan ini Bung Ens. Dia bisa gitu loh. Lagi santai, lagi dokem, tahu-tahu dia ngerasa ada kamera deketin dia ambil kabel tiesnya tuh, kabel pengikatnya dia pasang sendiri, men. Masang sendiri kabel pengikatnya secara diam-diam, men. Mungkin lo juga nggak tahu, siapa tahu dia pesulap beneran, Wak. Dia pesulap ya? Pesulap, siapa tahu dia pesulap beneran. Tapi ke gap.
Oh, ke gap. Ke gap kelihatan ketika dia masang. Oh. Lagi latihan apa jangan-jangan? Bisa jadi. Positifnya gitu kali. Positifnya kita ambilnya gitu aja ya kan, kita nggak tahu gitu. Iya. Tapi ya susah juga ya. Mesti kayak gitu-gitu kan kita nggak bisa menyangkal gitu loh. Ya udah ada buktinya kan. Buktinya maksudnya lu ngelihat seperti itu kan gitu. Itu buat gue sebenarnya yang jadi akhirnya kegelisahan gue nih Bung En cuman karena orang ngerasa berkuasa dan ngerasa mungkin punya duit bisa melakukan apa aja. Itu kan akhirnya maksudnya nggak semua orang di sekitar lo emang memiliki yang lo milikin. Tapi nggak semuanya orang di sebelah lo itu adalah mempunyai yang lo punyai. Ya itu maksudnya, dan kita juga di sini nggak bilang semua orang crazy rich itu yang sesembarangan itu ya. Ada yang mereka ngambil buat kayak konten, buat mereka yang kayak apa, sisi positifnya mereka ambil kayak gitu. Ada juga, ada yang ya jatuhnya yang kayak tadi yang sisi negatifnya juga ada. Ya, kita nggak ngejudge semua crazy rich itu negatif lah. Ya, nggak menggeneralisir. Ada bagusnya juga. Tapi gitu emang kan. maksud gue di sini kan kita lihat, kalau gue ngeliatnya kan ada ini kan, ada memicu lo buat kayak ibaratnya kayak oh crazy rich kayak gini ya, berarti lo kayak oke lah gue berusaha untuk menjadi kayak itu ya yang sebelnya kan. Ketika emang orang udah mencontohkan hal-hal yang negatif seperti itu, orang jadi yang lain yang ngerasa, wah gue sekaya dia nih. Itu malah akhirnya, jadi ini ya. Aku juga bisa kayak gitu nih. Itu akhirnya kan jadi tepa. Maksaan. Jadi nular orang lain. Dan buat gue juga, kalau gue sendiri ya, mengklasifikasi gitu ya orang-orang kaya. Ada OKL, ada OKB. Mungkin kalau yang OKL lebih nyantai ya. Ya udahlah ya. Gue juga pengen OKL orang kaya lama. Oh, gue kira orang kaya loh. Kayak gue maksudnya, kayak lo. Terus? Nah itu, mungkin ke orang yang baru kaget, ngerasa baru punya duit dan berasa perlu pembuktian kalau gue adalah berkuasa di atas segalanya, jadi bisa melakukan apa aja. Iya, That's itu stupid thing. Itu sih, Wak. Maksudnya basic orang yang kayak gitu. Ada beberapa yang kayak sebenarnya basically bukan dari situ. Jadi begitu mereka dapat sesuatu yang lebih, jadi berasa kayak lo kayak OKB lo kayak. Ya itu dia jadi kayak nggak sih? Gue baru bisa dapat fasilitas kayak gitu, gini dan segala macam. Tapi gue sih nggak ngeliat dari fasilitas ya, dan karena ini dampaknya buat gue Bung Ens apa ya? Ketika dia bisa melakukan hal seperti itu, kasihan institusi yang ada di situ ngerasa diberakin dong. Gue bisa ngelakuin kayak gitu kapan aja, jangan. Gue rasa juga gue kalau gue jadi institusi di situ, gue ngerasa ini hal yang perlu gue bersihin karena ini akan ngejelekin institusi gue gitu loh. Sayang gitu, karena emang misalnya di situ ada aparat di situ, harusnya aparat itu ngerasa dirugiin sama kelakuannya dia. Kenapa? Karena lo bisa ngerugiin gue, lo jangan ngelakuin ini dong. Ya, tapi dia nggak bisa apa-apa. Iya. Buat gue ayolah, come on man. Crazy rich itu nggak berarti dengan stupid rich. Kalau ini buat gue ini sudah stupid rich gitu loh. Lo kaya tapi tolol gitu kan. Dan lo tanpa lo ngeh, lo menularkan ketololan lo ke orang-orang yang lain. Iya. Kalau kita menularkan crazy-nya, rich-nya ke yang lain ya enak dong. Iya. Dan balik lagi ke sosial media. Udah pasti kan orang-orang si crazy rich ini mereka berkoar-koar di sosial media gitu, dan orang-orang pasti ngelihat itu kok mereka bisa segampang itu ya dengan harta yang dia punya segala macam, kan otomatis itu dampak jelek buat yang ngelihatnya ya, yang orang mungkin nggak bisa segitunya tapi mereka pengen seperti itu. FOMO ya, jadi fear of missing out-nya ya, takutan kehilangan, jadi gue pengen kayak dia juga. Itu juga jadi penyakit. Walaupun mungkin positifnya sosial media ini sendiri bisa kayak menjadi matanya para warga nih untuk ada kelakuan kayak gini nih, salah nih, gitu loh. Harusnya. Jadi akhirnya para netizen pun akhirnya bersuara, nggak bisa dong lo kayak gitu. Lo akhirnya bisa merugikan institusi itu ketika lo melakukan, ya ngikat kabel pengikatnya di situ gitu loh, di kantor itu, di kantor kepolisian ya, akhirnya merugikan kepolisian, sayang banget. Padahal gue yakin banget ada orang-orang yang berusaha untuk membuat jadi bersih, akhirnya jadi mentah lagi sama hal kayak gini gitu loh. Kalau gue sendiri
orang yang harus menggeneralisir seperti yang lo bilang tadi, nggak semua orang yang crazy rich pasti nggak asik gitu ya. Dan tapi ada beberapa orang yang begitupun juga mungkin suatu institusi. Gue paling sakit hati ketika dibilang institusi ini jelek. Enggak men, lo jangan menggeneralisasi, pasti ada orang-orang yang berjuang untuk ini menjadi baik. Iya, gitu nggak semuanya kayak gitu kan. Makanya sayang banget ketika dia melakukan hal seperti ini, naruh kabel pengikat untuk ngikat ininya sendiri, bukan dipasangin gitu ya sendiri. Itu kan jadi kayak dia berkuasa di atas institusi itu, dan itu jelek banget buat institusinya, gitu loh. Nah, tapi sosial media itu sendiri nih, yang lo bilang tadi sini menarik nih. Iya kan, jadi kayak sosial media dapat gambar dia lagi diem-diem masang sendiri. Nah itu the power of social media tuh, yang kayak gitu-gitu. Bisa jadi hal baik. Bisa jadi hal baik juga, bisa jadi kayak blunder juga bisa, ya kan. Cuman maksudnya kayak dengan adanya kayak gitu kita jadi tahu semua yang benar apa yang salah. Iya. Gitu. Paling nggak apa nilai yang ada di masyarakat. Masyarakat nggak setuju nih, kok kayak gini, ya udah kita ikutin. Dan itu akhirnya tergantung dengan masyarakat mau menilainya kayak gimana. Yap. Iya setuju banget. Iya. Emang sosial media buat gue ini ngerasa buat gue ini seperti pisau. Kenapa pisau? Karena kenapa nggak gunting? Kenapa nggak jarum? Kenapa nggak obeng? Lu tuh suka yang susah-susah, Wak.